umur 2 tahun itu dia mengalami speech delay. Speech delay itu adalah keterlambatan berbicara. Okay. Jadi malah saya jadi kayak astagfirullahaladzim, kenapa sama orang lain dia mau, tapi sama saya sendiri, ibunya gitu ya, dia nggak mau gitu ngikutin yang kayak gitu kan. Ya apa ya, kayak tamparan gitu loh. Apakah saya kurang memperhatikan anak saya? Apakah saya yang bilang, ini udah pulang? Oh ya udah, tidur sana gitu. Udah, cuman itu doang. Jadi nggak nyambung, ngapain ini pulangnya malam? Nggak kayak gitu. Assalamualaikum Bemers. Alhamdulillah pada kesempatan di hari spesial ini, Hari Ibu, kita bisa berkumpul bersama di Muamalah Talk spesial Hari Ibu dengan tajuk 2 Peran, 1 Hati, Kisah Inspiratif Ibu dan Wanita Karir. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita juga kedatangan tamu istimewa. Jadi Kania nggak akan sendiri, karena Kania juga kedatangan ibu yang hebat pastinya yang akan membagikan wawasannya terkait tantangan-tantangan dan keberhasilan menjalankan peran ganda yang luar biasa sebagai ibu sekaligus wanita karir. Oke, sekarang kita sudah bersama Ibu Rizky Sinarespati selaku Head of Funding Segment and Business Alliance Bank Muamalat. Halo Ibu, mungkin boleh sapa-sapa penonton. Ya. Halo semua. Ya Ibu, saya terima kasih loh. Halo Mbak Kania. Ya Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kania apa kabar? Alhamdulillah baik juga Ibu. Alhamdulillah. Sehat ya? Iya sehat, alhamdulillah. Ya dalam momen Hari Ibu ini dan juga kita juga tahu ya sedikit banyak kalau bahwa Ibu Kiki itu juga sebagai ibu wanita karir dan juga sebagai ibu dari 2 anak ya Bu ya. Mungkin Kania mau tanya-tanya sedikit nih supaya belajar juga dan teman-teman Bemers juga bisa belajar terkait menjadi ibu dan juga pekerja gitu. Sebenarnya mungkin bukan belajar atau nanti saya mengajari gitu enggak, tapi lebih sekedar cerita atau sharing aja gitu ya. Mungkin ya gitu kan. Ini kan kalau dibilang mengajari atau belajar itu kan kesannya tuh saya Aisyah Dahlan gitu. Dan ini kan enggak gitu kan, lebih ke arah cerita aja gitu ya makanya ya. Mungkin bisa jadi wawasan juga buat teman-teman BMers semuanya. Siapa tahu yang nonton nanti I feel you gitu kan. Siap. Betul. Menurut Bu Kiki, apa sih arti seorang ibu? Mungkin bisa dijelaskan peran seorang ibu menurut Bu Kiki. Peran seorang ibu itu bisa dibilang multitasking ya. Ibu itu bisa sebagai penjaga, ibu itu sebagai pengawas, ibu sebagai pengatur, ibu sebagai teman. Banyak banget tugas dan fungsinya. Jadi kalau misalnya mau di wrap dalam satu kata itu susah banget sih. Tapi yang pasti untuk menjadi seorang ibu yang baik itu nggak ada definisi yang pasti. Kadang-kadang kan seorang ibu itu jadi kayak di dalam diri sendiri itu, saya udah jadi ibu yang baik belum ya gitu ya. Nah kalau menurut saya sendiri sih nggak ada definisi yang tepat. Oh iya nih, ibu yang baik adalah seperti ini. Nggak ada. Karena setiap sisi itu memerlukan kesempurnaan gitu ya. Dan seperti saya bilang tadi, tugasnya seorang ibu tuh banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya nih ada seorang ibu yang anaknya pinter banget gitu kan, kita kan pasti bilang dari luarnya itu, waduh ini ibu pasti sempurna banget, pasti dia ngajarin anaknya belajar, pasti dia ngebimbing, pasti dia komunikasinya bagus dengan sekolah dan lain sebagainya. Tapi sisi lain, misalnya nih, dia nggak pernah menyiapkan sarapan untuk anaknya, dan buat anaknya itu sebenarnya poin yang penting. Jadi buat anaknya, kenapa ya kok aku nggak pernah disiapin sarapan sama ibuku? Nah itu kan bisa plus minus. Jadi kalau misalnya saya bilang menjadi seorang ibu tuh kompleks banget. Dan karena tidak ada satu kata yang tepat untuk mendeskripsikan tugasnya seorang ibu, jadi ya versi atau definisi seorang ibu terbaik adalah sesuai dengan versi dan definisi seorang ibu dari anaknya masing-masing. Gitu jadi sih. Tergantung dari anaknya masing-masing juga ya Bu Kiki ya. Betul. Oke. Nah aku mau tanya nih Bu,
sebagai ibu dengan 2 anak dan juga bekerja gitu ya dari 9 to 6 gitu ya. Nah, gimana sih cara Ibu Kiki itu menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan keluarga? Seperti bagaimana sih time manajemennya dan lain sebagainya. Kadang kan kita juga ada tuntutannya dari pekerjaan juga, ada mungkin dari keluarga juga ada. Nah, itu gimana tuh cara Bu Kiki menghadapi tantangan tersebut? Gitu. Sebenarnya sih support system yang terbesar itu selain anak-anak juga suami ya. Nah, di awal itu sebelum dulu menikah dan juga memulai pekerjaan ya baik di tempat baru gitu kan, di perusahaan baru, itu biasanya sih kompromi dulu gitu bahwa waktu untuk pekerjaan, waktu untuk bekerja adalah ya pada waktu-waktu kita harus bekerja itu gitu loh. Misalnya kita punya pekerjaan yang menuntut misalnya 9 to 6 gitu kan, atau mungkin ada beberapa hari di hari libur gitu. Nah, itu adalah waktunya untuk kita fokus ke pekerjaan. Di luar itu ya benar-benar kita fokus ke keluarga. Jadi misalnya nih dalam weekdays kita benar-benar fokus ke pekerjaan, tapi di weekend ini ya fokus ke keluarga gitu. Jadi lakukan hal-hal apapun yang bisa memperlihatkan bahwa kita benar-benar perhatian dan juga support dengan segala aktiviti yang dilakukan di keluarga. Jadi contohnya misalnya nih, si kakak ini memang dia lesnya setiap hari Sabtu gitu ya. Dan itu kan sudah jadi rutinitas gitu. Bisa aja dia berangkatnya naik kendaraan umum gitu kan. Tapi kalau buat saya pribadi, saya selalu menyempatkan untuk nganterin dia gitu kan, ngejemput dia gitu supaya dapat momen-momen kalau dia les tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kadang-kadang saya juga pas nganterin dia les itu turun juga gitu ya, pengen lihat kayak gimana sih pas lesnya, supaya pas nanti ada kesempatan ngobrol berdua sama dia tuh saya tetap nyambung ke dunianya dia gitu. Ada momennya juga gitu. Ya, seperti itu. Jadi untuk menyeimbangkan waktu itu ya kita ngasih pengertian bahwa pada saat jam kerja, hari kerja ya ibu adanya tanggung jawabnya di kantor gitu. Ibu harus menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Tapi di luar itu, nah ini adalah waktunya untuk keluarga dan anak-anak gitu. Jadi kalaupun misalnya nih, kadang-kadang kan ada juga yang tugas-tugas yang menuntut kita untuk tetap bekerja di luar gitu. Ya di luar jam kantor. Jadi misalnya nih ada meeting yang malam gitu, ataupun misalnya hari Sabtu atau Minggu ada kegiatan kantor gitu ya. Ya sebisa mungkin libatkan mereka di situ gitu. Kalau misalnya di weekend itu ada kegiatan di kantor yang misalnya kegiatan olahraga kayak atau kegiatan apa, ajak aja gitu supaya mereka tahu kan, oh ternyata kantornya ibu seperti ini misalnya, oh kegiatannya ternyata begini. Jadi mereka tetap merasa walaupun itu sebenarnya kegiatan kantor tapi tetap merasa dilibatkan gitu di situ. Ya basically manajemen waktu dan juga yang paling penting adalah komunikasi sih. Jangan sampai lepas komunikasi dengan keluarga gitu. Jadi apapun yang kita lakukan ya sebisa mungkin kita ceritakan sama mereka, karena kan pada saat kita ngobrol sama mereka itu kita kan pengen tahu nih mereka ngapain aja, ketemu siapa, challenge apa yang mereka hadapi, misalnya kayak gitu kan. Nah di sisi lain ya mungkin mereka nggak ngomong, tapi pasti mereka juga pengen tahu gitu. Ini si ibu ini seharian di kantor ngapain aja sih gitu. Malah yang harusnya jam 6 pulang, ini malah jam 9 baru pulang gitu kan. Ini ngapain sih gitu. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu walaupun mereka nggak sampai mengucapkan. Nah sebelum mereka bertanya, jelasin aja dulu bahwa aduh ini ibu kayaknya pulangnya telat nih soalnya ada ini gitu, atau ada apa, atau kan misalnya anak-anak nanti hari Sabtu kita kayaknya jangan ke mall dulu ya, ke mallnya hari Minggu aja karena hari Sabtu ada kegiatan ini nih di kantor ibu, ikut ya, kayak gitu. Jadi sebelum mereka bertanya gitu, kita duluan nih kasih penjelasan gitu ya, komunikasi. Berarti emang rutin ya kalau misalnya setiap weekend itu waktunya buat keluarga gitu ya, jalan-jalan atau di rumah gitu ya, quality time. Iya, iya, insya Allah sih. Jadi time manajemennya kayak gitu ya kalau dari Ibu Kiki. Iya, iya, benar gitu. Oke deh. Nah setelah itu aku pengen tanya nih, tantangan terbesar menjadi menjadi ibu dan juga seorang wanita karir itu apa sih, Bu Kiki? Yang selama ini Bu Kiki rasain itu seperti apa? Tantangan terbesarnya? Ya.
Kalau ada masalah di rumah. Kalau ada masalah di rumah? Kalau ada masalah di kantor, itu ya walaupun sampai rumah kepikiran gitu ya, tapi masih yang ya udah Bismillah aja lah, jalanin bisa gitu. Dijalanin Itu gitu gitu. ya. Tapi kalau udah ada masalah di rumah, apalagi kalau ada hubungannya dengan anak-anak gitu, itu yang bikin wah kebawa lah gitu ya, mau di rumah itu sendiri, mau di kantor gitu ya. Karena balik lagi seperti tadi yang aku bilang di awal tuh gitu, setiap ibu akan berusaha menjadi the best version of ideal mother gitu ya. Jadi saya ingin menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak saya, pasti kan kayak gitu kan ya. Nah, pada saat ada sesuatu dengan anak-anak, ini pasti akan kebawa nih, gimana caranya untuk solve gitu. Jadi contohnya waktu itu, waktu anak saya anak saya yang kedua nih ya, umur 2 tahun itu dia mengalami speech delay. Speech delay itu adalah keterlambatan berbicara. Okay. Jadi di umur 2 tahun itu dia baru bisa berbicara satu arah. Itu pun pas dia ngomong satu kata, itu kayaknya tuh yang ajaib banget gitu. Jadi kan waktu itu saya sampai ajak ke seorang psikiater gitu ya, psikiater atau psikolog gitulah. Nah terus dia cuma nyontohin, jadi anak saya itu dipangku gitu ya, terus dia kayak maksa gitu ngomong dalam hati saya nggak akan mau karena dia itu kan kayak nggak fokus gitu kan. Terus tiba-tiba anak saya ngikutin. Itu tuh otomatis kayak bahagia saya tuh gitu ya, senang. Enggak. Itu malah saya jadi kayak astagfirullahaladzim, kenapa sama orang lain dia mau, tapi sama saya sendiri, ibunya gitu ya, dia nggak mau gitu ngikutin yang kayak gitu kan. Jadi kayak yang, ya kok ternyata orang lain lebih bisa daripada saya gitu. Nah di situ jadi semacam, ya, jadi semacam kayak apa ya, kayak tamparan gitu loh. Apakah saya kurang memperhatikan anak saya? Apakah saya yang tidak bisa membimbing dia? Apakah saya yang tidak bisa memberikan yang terbaik untuk dia gitu ya? Sampai waktu itu sempet saya ngomong sama suami saya tuh, udah deh aku berhenti kerja aja. Sampai segitunya gitu waktu itu gitu ya. Cuman alhamdulillah si psikolog ini tuh dia meluangkan waktu, jadi setelah itu kita ngobrol panjang lebar gitu. Kenapa kok anak saya bisa seperti ini gitu kan, banyak sekali sebabnya gitu ya. Nah dari situ saya ikutkan dia ke terapi bicara dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah sih hasilnya membaik. Walaupun waktu itu di umur 4 tahun tuh dia baru bisa membalas. Jadi kalau kita tanya, dia baru bisa menjawab sesuai sama apa yang kita tanya. Itu umur 4 tahun gitu. Dan itu ternyata masih ada impact itu sampai dia sekolah. Jadi agak panjang nih gitu. Nah tapi dari situ tuh saya ngelihat satu momen ya, dimana itu kayak titik balik untuk saya bahwa apapun yang saya lakukan, keluarga tetap nomor satu gitu. Dan saya akan berusaha untuk tetap memberikan yang terbaik ke keluarga. Yang penting komunikasi harus jalan terus gitu. Harus jalan terus. Berarti Bu Kiki ini anaknya udah berapa tahun nih Bu? Kalau misalnya tadi terakhir 4 tahun, anak keduanya berarti anak pertamanya udah berapa tahun Ibu sekarang? Sekarang anak yang besar itu perempuan, umur 16. Oh udah besar juga ya, 16 tahun. Kalau yang kecil itu sekarang umur 12. Oh umur 12 ya. Gitu. Udah lumayan 16 tahun menjadi ibu gitu ya, luar biasa. Iya. Udah lama juga gitu ya. Iya. Oke, berarti Bu Kiki ini lebih memprioritaskan sebagai ibu ya daripada pekerjaannya gitu ya. Tetap ya seorang ibu tuh tetap memprioritaskan keluarga gitu ya. Oke. Nah, ini berkaitan sama pertanyaan yang tadi sih selanjutnya Bu. Jadi kan pasti ibu juga stres juga ya dalam menghadapi tadi speech delay gitu ya, permasalahan keluarga juga. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu, bagaimana sih Bu Kiki itu menangani stres dan tekanan dari kedua peran penting ini? Mungkin kalau misalnya tadi ada permasalahan keluarga, apakah itu impact sama pekerjaan ibu? Lalu juga sebaliknya, itu gimana sih cara menangani stresnya gitu? Kalau dari kantor, itu biasanya saya konsultasi sama orang-orang yang
mungkin ada apa ya, ada kaitannya dengan hal itu gitu ya, mencari solusi gimana caranya sih supaya ini bisa segera terselesaikan gitu kan. Tapi sebisa mungkin masalah itu nggak dibawa ke rumah gitu. Jadi once itu sudah sampai rumah ya udah, ini adalah hal-hal yang biasa saya hadapi di rumah gitu. Jadi untuk yang dihadapi di kantor itu biasanya saya selesaikan di kantor aja gitu. Dan untuk saya pribadi sih saya cenderung untuk mendingan lembur di kantor tapi selesai saat itu daripada pulang ke rumah tapi mesti dibawa-bawa gitu. Tapi lebih baik kalau misalnya dari kantor nggak usah lembur lah ya. Masih ada matahari kita nggak usah pulang gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang ada sesuatu yang mewajibkan, lebih baik sih seperti itu, beresin, selesai. Jadi pulang tuh udah nggak ada ganjelan, udah nggak ada kan. Kalaupun misalnya setelah itu masih berlanjut gitu, at the end sih cuman ya udahlah, Bismillah jalanin aja gitu. Insya Allah nanti akan ada jalan terbaik gitu. Biasanya seperti itu. Nah, tapi seperti tadi saya bilang di depan tuh, kalau stresnya adalah kejadian-kejadian di rumah nih, ini pasti akan kebawa gitu. Pasti akan kebawa dan jadi yang kepikiran, wah gimana ya? Karena kalau ada stres di kantor, ada kejadian di kantor, ini kan bisa ditinggal di kantor. Bisa ditinggal. Pada saat kita pulang, kita udah ketemu sama anak-anak, ngobrol yang lain, ngapain gitu kan, bisa lupa gitu. Tapi kalau stresnya di rumah, itu kita udah capek, pulang, ya ini yang jadi masalah nih. Gitu kan malah bikin jadi ini kan gitu. Nah, jadi biasanya kalau ada kejadian di rumah itu, ya tetap cari solusi juga supaya cepat selesai gitu, supaya cepat selesai dan kompromi sama suami sih. Kebanyakan tuh kompromi sama suami gitu. Gimana caranya kalau perlu misalnya kayak berbagi peran. Jadi misalnya ada suatu masalah yang saya merasanya itu, aduh saya nggak bisa nih ini sendirian gitu kan ya. Waktu itu sempet tuh waktu si kakak dari SMP ke SMA, waktu di SMP itu kan dia mengalami masa-masa yang kebanyakan di rumah. Jadi si kakak ini sebenarnya orangnya ekstrovert. Pada saat kemarin kita ada COVID, pandemi gitu. Itu kan kebanyakan dia di rumah. Jadi kebanyakan dia itu main HP lah, habis itu komputer terus lah. Ini anaknya jadi kayak agak stres. Kayak agak stres udah gitu, jadi kebanyakan ngayal yang enggak gitu kan, diajak ngobrol nggak mau. Terus merasa yang, aduh aku nggak bisa Bu, aku nggak bisa. Lah, ini anak, ini tuh dulu tuh sangat ekstrovert gitu kan. Keluar tuh kemana-mana berani gitu, dititipin di neneknya gitu, jalan kemana sendiri itu berani gitu. Tapi kok sekarang jadi kayak berbalik begini gitu kan. Terus di yang posisi seperti itu saya sampai ngomong sama si suami, ini kayaknya mesti bagi-bagi deh Pak, aku nggak bisa kalau misalnya nanganin sendiri gitu ya. Boleh nggak suatu kali kamu deh yang ngajak ngobrol berdua? Kan biasanya kan emang kalau itu sama ibu lah ya. Jadi ngobrol apa-apa gitu. Tapi yang ini kayaknya aku nggak bisa, aku nggak nangkep si kakak ini maunya seperti apa dan harus digimanain lagi gitu. Boleh nggak gitu, gantian? Ya udah, akhirnya dia mencoba gitu ya. Walaupun agak lucu juga pas saya ngeliatin juga kayaknya nggak pantas banget gitu. Bukan dia banget, karena kan biasanya kan pasti ngobrol apa-apa sama saya gitu kan, sama ibu gitu. Begitu bapaknya yang turun tuh kok kayaknya agak wagu gitu bahasa Jawa. Nah, tapi minimal dia berusaha dan si anak juga jadi tahu bahwa yang perhatian sama dia itu bukan ibunya doang gitu. Karena kalau misalnya hanya ibunya saja itu kan, waktu itu seringnya tuh saya akhirnya berantem. Sama si kakak, karena kan dia kan beranjak dewasa lah ya, waktu itu kan dari SMP ke SMA gitu. Nah ya begitu sudah berangsur-angsur dia membaik, apalagi waktu itu sudah mulai sekolah offline lagi gitu, udah tuh mulai kelihatan aslinya gitu kan, alhamdulillah. Yang tadinya kan biasanya kalau misalnya orang tua tuh kan udah nggak usah main jauh-jauh. Saya itu sebagai salah satu terapinya, saya malah nyuruh dia main sama teman-temannya. Mau kemana? Mau ke mall? Silakan. Mau main ke rumahnya siapa? Ayo silakan. Ayo main kamu cari teman. Karena semakin lama dia di rumah, semakin dengan pikirannya sendiri gitu kan ya. Jadi stres gitu ya. Dia jadi stres sama pikirannya itu jadi enggak gitu loh. Udah main sama temanmu sana. Ada janjian nggak? Mau kemana nggak? Aku teleponin ibunya nggak? Apa gimana kayak gitu? Malah jadi nyuruh ya semangat. Iya nyuruh gitu, pergi. Jadi sampai seperti itu gitu. Ya alhamdulillah sih berhasil gitu ya. Jadi begitu dia
masuk SMA gitu, punya teman-teman baru itu jauh lebih ini lagi gitu. Jadi sekarang udah alhamdulillah sih balik ke yang dulu lagi sih. Ya, alhamdulillah. Gitu. Oke, berarti problem solvingnya itu ini ya, apa namanya, kerjasama antara suami istri gitu ya, kerjasama suami istri, bagaimana problem solving untuk anak-anak gitu ya. Oke. Dan selanjutnya aku mau tanya juga, bagaimana sih saran Bu Kiki bagi para ibu yang merasa bersalah karena membagi waktu antara keluarga dan karir? Karena kan kadang suka ada yang ngerasa bersalah juga ya Bu ya, udah ngebantu, ngebagi waktu gitu. Itu kira-kira gimana nih pesan dari atau saran dari Bu Kiki? Sarannya ya nggak usah merasa bersalah. Simple ya, nggak usah merasa bersalah. Simple. Karena gini, dulu itu ini juga advice yang saya dapat dari teman saya yang anaknya lebih besar daripada saya gitu ya. Waktu itu saya mesti tugas keluar kota, jadi yang ngurus anak itu kan ART gitu kayak ART gitu di rumah. Terus saya tuh jadi yang kepikiran, aduh kalau misalnya dia lupa sama saya gimana ya, kalau nanti pas saya pulang dia nggak mau sama saya lagi gimana, kalau nggak mau dipeluk gimana, gini-gini. Terus dengan gampangnya si teman saya itu, gak, ntar juga balik lagi sama lu. Hah, yakin? Orang bapaknya aja pergi sekian hari keluar kota, pas balik itu anaknya udah nggak mau nempel lagi loh, begini-gini. Masa-masa lu sama dia jauh lebih banyak daripada masa-masanya dia sama si bapaknya. ART, ngomongnya gitu. Jadi percayalah, ntar pasti balik lagi, udah nggak apa-apa. Terus tadi itu saya masih yang, masa sih gitu kan ya. Terus pas dijalanin, ya loh balik lagi. Ya udah. Dan semenjak itu tuh, asalkan niatan dan komitmen kita tetap untuk yang terbaik untuk keluarga gitu, insya Allah sih mereka juga ngerti kok. Dan along the way gitu ya, pertumbuhan mereka juga pasti akan seiring dengan perjalanan karir kita gitu. Jadi maksudnya gini, anak-anak saya tuh sampai sekarang tuh masih ingat gitu. Oh dulu waktu kakak SD kan ibu kerjanya di sini ya gitu. Kantornya yang kayak gini. Yang waktu itu kita main sama tante ini, sama om ini. Dia inget gitu ininya gitu. Tapi in a good way gitu ya. Jadi bukan yang aduh ibu tuh kok sibuk banget sih dari dulu. Nggak seperti itu. Tapi karena kita berusaha melibatkan dia terus gitu. Oh waktu kakak SMP ibu kan kantornya di sini, yang ini gedungnya begini, yang ada kegiatan ini. Dia ingat sampai seperti itu gitu. Jadi jadikan pekerjaan kita itu adalah hal-hal yang ya memang ada di dalam kehidupan kita gitu. Jadi bukan karena yang, aduh maaf ya, ibu nggak bisa datang ke ngambil rapot kamu soalnya ibu masih kerja. Bukan yang seperti itu gitu, tapi lebih kepada ya udah ibu nanti ngambil rapot, tapi ibu kerja dulu nih ke kantor dulu, baru nanti balik ke sekolah ya, kan ngambil rapotnya juga jam 10 misalnya kayak gitu. Jadi memang dikondisikan kepada si anak bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus dilakukan gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang karena ini ibu nggak bisa itu, nah bukan yang kayak gitu, tapi memang dikondisikan bahwa ibu ngerjakan ini dulu ya, habis ini pasti sama kamu kok gitu. Lebih ke situ sih. Ya, jadi Bu Kiki ini sangat melibatkan juga ya anak-anaknya untuk tahu pekerjaan Bu Kiki itu seperti apa gitu ya. Berarti sarannya itu nggak usah merasa bersalah, karena kan kadang kalau misalnya kita overthinking sendiri tuh malah jadi transfer energi negatif gitu ya Bu ya. Malah jadi kejadian gitu ya. Percaya nggak Mbak? Dulu tuh saya tuh pernah waktu saya di sales gitu ya, itu setiap hari Sabtu Minggu kan kalau di sales itu ramenya pameran di mall. Jadi Sabtu dan Minggu itu saya mesti monitoring tim yang jualan tuh di mall-mall gitu ya. Itu anak-anak saya bawa. Oh, dibawa juga. Misalnya saya kasih pulsa buat main time zone atau apa gitu. Ini mau main sepuasnya terserah ibu di sini ya gitu. Jadi mereka di sebelah sana mereka main, saya ngawasin di booth gitu, jualan gitu. Jadi emang ada di ininya mereka itu, oh hari Sabtu ibu kerja, asik, aku bisa main time zone dong, gitu. Jadi mereka juga ngelihatnya tuh ya seperti sesuatu yang biasa-biasa aja. Jadi bukan yang, ya kok ibu mesti kerja lagi sih. Nggak kayak gitu. Tapi lebih kayak, aku bisa main time zone dong, gitu. Jadi tapi in a good way gitu ya, ngelain kerjaan tapi in a good way. Jadinya positif pemikiran mereka gitu ya. Iya. Gitu sih. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, apa sih pelajaran atau pengalaman hidup dari ibunda Ibu Kiki yang selalu diingat dari ibunya Ibu Kiki, yang selalu diingat hingga membentuk Bu Kiki tuh hingga bisa menjadi Ibu Kiki yang sekarang gitu. Berarti ibu saya ya? Iya, ada pesan-pesannya atau apa?
ibu saya tuh dulu pekerja juga sih, jadi wanita pekerja juga. Satu hal yang saya ingat adalah dimanapun dia bekerja, apapun yang dilakukan, tapi dia selalu ingat sama anak-anak. Jadi zaman dulu kan belum ada tuh yang namanya HP, belum ada yang namanya FaceTime, belum ada yang namanya Skype yang kayak gitu kan. Jadi dia selalu mencoba untuk nelpon ke rumah gitu kan. Sampai suatu hari itu kita ada ini gitu ya, ada acara sekolah gitu kan sampai malam. Terus dia nelpon ke rumah teman saya yang jadi tempat acara itu gitu loh. Padahal dia lagi di Australia. Jadi apa namanya, gimana pun acaranya, apapun yang dia lakukan itu dia tetap nyempetin buat komunikasi. Itu juga yang bentuk Bu Kiki ya, untuk selalu punya komunikasi sama anak. Iya, ya itu yang jadi saya pelajari sampai sekarang itu, jangan sampai kehilangan deh komunikasi sama anak gitu, karena ya buat saya pribadi, ibu saya seperti itu bikin saya jadi malah berasa bertanggung jawab gitu loh. Jadi apapun yang saya lakukan, ini ibu ngawasin saya loh gitu. Walaupun ada loh gitu, walaupun waktu itu ya misalnya pulangnya telat atau kayak gimana gitu, tapi dia selalu bilang bahwa pokoknya selalu, kalau bahasa sekarangnya check in gitu kali ya, pokoknya selalu check in ke mama supaya mama tahu kondisi kamu gimana. Udah itu doang. Dan dia menepati janjinya gitu. Jadi kalau misalnya pun kemalaman gitu, kita baru nelpon gitu kan. Waktu itu kan sempat long distance juga kan. Saya di Bandung, ibu di Medan gitu. Saya cuman bilang, ini dia udah pulang. Oh ya udah, tidur sana gitu. Udah, cuman itu doang. Jadi nggak ngapain ini pulangnya malam ini, nggak kayak gitu sih gitu. Tapi minimal saya udah check in bahwa udah sampai rumah gitu. Walaupun besoknya tetap marah sih, tapi minimal malam itu nggak marah dulu gitu. Ya dia ngomongnya di situ gitu. Ya jadi menurut saya, karena saya udah ngelihat bahwa menjadi seorang ibu yang bekerja itu bukan sesuatu yang wah kayaknya nanti gak bakal perhatian sama anak nih gitu. Jadi saya kayak udah ngeliat kisi-kisinya gitu kan ya. Nah itu salah satu yang bikin saya, insya Allah bisalah gitu. Orang ibu saya aja bisa gitu, masa sih saya nggak bisa gitu. Gitu sih. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup, mungkin Bu Kiki ada pesan untuk para ibu yang menghadapi tantangan dalam menjalankan peran ganda yang luar biasa ini, yaitu menjadi ibu dan pekerja juga. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada penonton di sini. Apa ya? Mungkin pesannya itu lebih ke tadi sih, seperti yang pertama gitu ya Mbak ya, bahwa definisi seorang ibu yang ideal tuh nggak ada. Jadi usahakan selalu menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Insya Allah itu juga akan menjadi versi seorang ibu yang terbaik menurut anak-anak kita gitu. Karena kalau dari kitanya sendiri udah nggak pede, dari kitanya sendiri udah mempertanyakan, aduh tindakan saya ini bener nggak ya, ini akan sampai ke anak-anak. Gitu. Keraguan-keraguan kita itu pasti akan sampai ke anak-anak. Jadi apapun yang kita lakukan, ya kita harus percaya bahwa itu yang terbaik yang kita lakukan gitu. Jadi apapun pilihannya, ya lakukan itu karena menurut kita itu adalah yang terbaik untuk keluarga dan untuk anak-anak gitu. Insya Allah itu akan menjadi versi terbaik juga. Mungkin ada lagi? Enggak sih, itu aja. Ya? Oke, terima kasih Bu Rizky Sinarswespati untuk wawasannya, sharing-sharing di Hari Ibu yang spesial ini. Sama-sama. Itu bermanfaat banget ya buat aku juga yang nantinya akan menjadi ibu. Semangat. Nanti masih dekat. Jauh ya? Enggak dong Bu. Gitu. Iya, siapa tahu. Enggak ada yang tahu ya. Enak loh. Gimana sih? Semoga episode Muamalah Talk kali ini bisa menjadi inspirasi bagi para ibu hebat di luar sana dan juga calon ibu. Sekali lagi selamat Hari Ibu dan nantikan episode Muamalah Talk selanjutnya. Saya Kania Arta dan saya Rizky Sinarswespati. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.